untuk menjadikan Kota Malang ini kota maju, ya, itu bukan, kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam seperti daerah Kalimantan, ya. Tapi yang bisa kita andalkan ini adalah sumber daya manusianya. Kualitas pendidikannya harus dibenahi. Program beasiswa harus di-get no-waste, ya kan? Dihajar, ya. Beasiswa yang prestasi, beasiswa untuk yang kurang mampu. Komunikasi dengan perguruan tinggi untuk bikin MOU dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kita, proses-proses pendidikan ini harus terpantau dan bisa memaksimalkan, mengubah jadi manusia yang biasa menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Kami punya konsep gimana Kota Malang itu punya BUMRT, Mas. Badan Usaha Milik RT. Oh. Iya, Badan Usaha Milik RT ini menjadi holding nanti untuk membawai unit usaha yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kubu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial, dan ini edisi spesial karena Kubu Inspirasi itu kadang yang datang rektor dan lain sebagainya. Tapi ini kita kedatangan politisi. Politisi muda, Mas Fuad Rahman. Sehat, Mas? Sehat. Dan Mas Fairuz Huda. Siap. Nah, tema kali ini kita ingin ngobrol santai lah soal update peta perpolitikan Kota Malang versi dari aktivis. Jadi temanya aktivis menjadi calon kepala daerah di Kota Malang bisa apa? Karena aktivis itu kantong tipis, Mas. Iya. Ya. Dan beliau berdua ini sama-sama menjadi bakal calon Mas ya, baru calon dan bannernya sudah di mana-mana. Kalau Mas Fairuz tadi bilang sudah ribuan banner. Kalau Mas Fuad kayaknya lebih banyak. Iya. Jutaan. Nah, beliau ini dari dua background yang sama, yaitu aktivis. Mas Fuad ini aktivis kami tahun 2005 masih UIN Maisi. Ya. Dan menjadi anggota legislatif di 2019-2024. Di kemarin 2024, ini belum jodoh di IPKS. Sekarang mencoba keberuntungan di Pilkada Kota Malang. Mas Fairuz ini aktivis PMII. Beliau saya maba, beliau sudah ketua umum PMII cabang Kota Malang dan juga pernah PMII cabang Jawa Timur, ketua umum, dan sekarang wakil ketua umum Ansor Jawa Timur. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah, Mas Irfan. Beliau sudah nyebar banner Kafai, julukannya Get Noise. Dan ini mungkin ini kita ngobrol santai aja, nggak usah tegang. Jadi kayak ngobrol di warung kopi tentang aktivis menjadi bakal calon pilkada. Nah, pilkada itu berdasarkan riset itu kan banyak yang menyebut bisa habis 20 sampai 40 miliar lah bisa jadi. Itu anda yang mungkin ya kayak nggak tahu saldonya ya. Tadi perkiraan kan kata Mas Fuad tadi kantong tipis. Nah, itu kok memberanikan diri, Mas, di masang banner dan lain sebagainya. Silakan, Mas. Jadi kita ini kan dari latar belakang aktivis. Kalau aktivis itu kan tingkat kepeduliannya kepada masyarakat sosial itu kan tinggi. Dan alhamdulillah di 2019 itu ketika kami ditawarkan, dicalonkan ke DPRD, alhamdulillah banyak juga yang mau menitipkan amanahnya ke kami. Sehingga kami mendapat kursi, dapat suara yang cukup untuk mendapatkan kursi di DPRD. Sehingga inilah saya kira pesta demokrasi, siapapun bisa maju, siapapun bisa mengabdi kepada negara. Meskipun bukan anak presiden. Walaupun meskipun anak presiden, ya kan? Jadi buat anak-anak muda ya silahkan bermimpi gitu loh. Kalau mau jadi politisi ya silahkan dari sekarang itu bersungguh-sungguh, ya kan? Nah, saya ini aktivis
yang sering demo-demo di depan DPRD dulu ya. Sekarang jadi DPR. Sekarang di demo. Di demo. Sekarang di demo. Tetapi intinya adalah bahwa kami punya DNA komitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, karena ini panggilan jiwa, panggilan hati. Ketika saya turun ke masyarakat mendengar keluhan, kendala, kami dengan senang hati membantu mereka. Karena disitulah akan lahir sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Ketika ada seseorang yang tidak mampu, kemudian harus ke rumah sakit, kemudian ada masalah administrasi misalnya, kami pelajari, kami advokasi, alhamdulillah bisa dioperasi tanpa mengeluarkan biaya. Ya, sehingga negara ini bisa hadir lewat tangan-tangan aktivis. Iya. Jadi aktivis ke politik itu ada value yang dibawa. Ada value-nya ya. Meskipun uang kan begitu dibawa ya. Iya. Ya begitu ada kira-kira gitu kan. Oh ya, ini background aja Mas. Kalau Mas Fuad Rahman bilang PKS ya. Ya. Pemilik 7 kursi di Kota Malang, dan Mas Fairuz ini dari Wakil Ketua Demokrat Jawa Timur. Jadi kan peluangnya dari Demokrat, dari partai lah. Karena independen kan sudah nggak bisa. Betul. Mungkin Mas Fairuz gimana Mas? Ini kan politik itu perlu biaya yang besar. Ya, semangat kami berpolitik itu kan berlandaskan pada khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah kita yang memberikan manfaat terhadap banyak orang. Nah, selagi untuk kemanfaatan, kalau kemanfaatan itu harus dilakukan dengan biaya, nggak apa-apa. Asal cantolannya adalah berlomba-lomba untuk bisa tampil yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja kalau sudah kita itu mau berbuat hal yang bermanfaat untuk manusia yang lain, tentu saja juga akan menjadi orang yang terbaik di antar sesama manusia. Jadi saya pikir soal biaya itu ya, jangankan nyalon pilwali ya Mas ya, kita hidup diam saja di rumah ya butuh biaya. Ya kan? Kita nongkrong di warung kopi aja butuh biaya. Kesini saja butuh biaya. Jadi saya pikir ya mari kita sama-sama memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, bahwa yang ditampilkan yang seringkali dijadikan obrolan politik itu bukan soal nominal. Ya, bukan soal berapa habisnya, berapa tembakannya, berapa biaya untuk eksekusi, bukan. Jadi kita lebih pada apa sih yang bisa kita berikan terhadap masyarakat dari proses kampanye hari ini, ya kan? Sebelum kita daftar ke KPU, pasca daftar KPU ketika sudah jadi calon, bahkan mungkin kalau ditakdir sama Allah sudah jadi kepala daerah, entah N1 atau N2. Apa sih yang bisa diberikan terhadap masyarakat? Jadi subjeknya adalah masyarakat sekarang. Kira-kira begitu Mas Irham. Oke, siap. Tapi kalau tadi kan bilang N1, N2 ya. Tapi kalau dari dari subjektif kita itu kayaknya Mas ini masih N2 ya. Gimana Mas? Itu gimana Mas? Silakan Mas. Ini kalau saya sih semuanya tergantung dari arah angin politik ya. Ya kalau mau realistis, kami dari Demokrat karena modal politiknya, kapital politiknya hanya 3 kursi. Ya N2 Mas, ya N2. Cuman memang ya kita nggak ada yang tahu Mas arah angin politik ini seperti apa ke depan, khususnya menjelang pendaftaran ke KPU ya. Itu nggak ada yang tahu. Apa kemudian nanti saya jadi N2 atau mungkin PKS mau mengalah misalnya terus saya jadi N1 ya. Kan nggak ada. Loh, itu terjadi kan ketika pemilu Pilwali 2018 kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi Mas Wan. Siap, betul. Ketika Sutiaji sama Mas Sofyan Edi itu, Demokrat sama Golkar. Itu lebih besar mana tuh kursinya tuh waktu itu?
kok sepertinya lebih besar Golkar ya Mas? Golkar kayaknya. Golkar. Lebih besar. Sedikit lebih. Iya, atau dua lah. Iya, artinya kan angka kursi itu bukan menjadi hambatan yang penting untuk bermimpi jadi N1 begitu kan. Cuman kalau mau realistis dalam konteks nalar politik kita sebagai manusia ya N2 Mas, Demokrat. Takdir Tuhan gak ada yang tahu. Oke, siap. Kalau di Demokrat itu kan ada ini Mas, terlihat belum ada yang nampak ya. Pak Sudiaji, itu gimana Pak Sudiaji Mas? Atau Mas disuruh Pak Sudiaji? Lebih baik ditanyakan ke beliaunya saja. Yang jelas saya sudah pamit ke beliau dan beliau ya nggak apa-apa, silakan, bagus, daftar gitu. Siap. Kalau Mas Fuad kan agak banyak persaingannya. Iya, iya. Lebih sulit daripada Mas Fairuz ya. Iya. Ada 4 lah mungkin. Betul. Mas Dwi, terus Mas Mualik, akhir-akhir ini Mas Rendra, Iya. saat properti. Nah itu gimana Mas? Maksudnya kenapa PKS harus Mas Fuad, bukan Mas Rendra, bukan Mas ini? Kenapa kira-kira? Kan lumayan itu persaingan 4 orang ya. Iya, jadi di partai itu kan ada tata cara berorganisasi. Organisasi partai ini kan bukan hanya milik 1 atau 2 orang. Jadi ketika ada tahapan penjaringan, maka semuanya berhak untuk ikut penjaringan. Setelah penjaringan ini kan penyaringan, ya kan? Nah, disinilah nanti ada objektivitas dari organisasi, ya kan? Siapa nih yang berhak untuk rekomendasikan? Nah, ini kan proses pembelajaran politik juga gitu loh di kami di PKS, bahwa semuanya harus ada sehingga merit sistemnya juga jalan. Artinya monggo siapa saja yang punya kapasitas, punya keinginan, monggo silahkan menyampaikan. Ini alam demokrasi, ya. Siapa saja bisa menyampaikan idenya, siapa saja bisa dipilih dan memilih, ya kan? Jadi saya kira ketika ada Mas Rendra maju, oh kami senang, ya kan? Ketika ada Mas Dwi maju, oh, senang. Ketika ada Pak Asmalik maju, senang gitu loh. Tinggal sekarang siapa nih yang bisa yang cocok untuk memimpin di Kota Malang. Karena substansinya adalah kita ini harus menata, memperbaiki Kota Malang sebagai rumah kita yang nyaman. Ini bukan masalah kekuasaan saja, tapi masalah kerjasama, masalah kolaborasi, masalah sinergi. Saya bahkan sampaikan, siapapun yang terpilih kami ikhlas, ya. Siapapun yang direkom kami ikhlas. Dan kami sangat senang, bahagia ketika kami bisa mengikuti proses ini dengan baik. Sebagai aktivis ini adalah pengalaman yang sangat berharga, ya. Bahwa saya sebagai aktivis yang dulu mimpinya adalah bagaimana berkontribusi untuk membangun negara ini dari lokal, itu bisa terrealisasi. Bahkan ketika saya menjadi DPRD selama 4 tahun, jalan ke 5 tahun ini, saya merasa bahagia bisa ketemu dengan masyarakat yang ada di daerah aliran sungai, ya. Kami senang ketika diajak pergi menemui rumah yang kena bencana angin puting beliung. Lebih senang itu Mas, oh senang Pak. Notifikasi di awal bulan. Betul. Jadi kami, Mas Fuad, ini gimana nih? Siap, kami ke sana Pak. Ya, siap. Pak, izin Pak, saya rapat paripurna jam 10. Jam 8 saya mampir Pak. Ayo kita dialog. Ya disuguhin kopi itu kan. Intinya kan semua masalah ini bisa diselesaikan dimanapun berada. Yang penting kita hadir di sana untuk membantu masyarakat. Dan saya kira ini proses yang saya alami, saya sangat bersyukur. Dan mudah-mudahan siapapun yang maju itu adalah terbaik bagi saya dan terbaik bagi Allah. Siap. Oke, jadi jadi kalau ini ya, kalau kata Bambang Patur itu PDI itu kan Korea. Nah, ini kan bisa Korea ya. Korea. Kalau saya bukan Korea Mas Irhan, Duro. Di Kota Malang banyak masalah. Duro, bukan Korea. Nah itu Korea itu kan harus ada yang
menjadi peletusnya lah, yang Ya. membawa lah. Iya. Nah, kalau Mas Fuad ini siapa Mas yang membawa sekjen PKS atau apa yang diandalkan lah, dekat dengan siapa? Nah, Oh. orang dalamnya lah kalau kata Mas Muda. Siapa orang dalamnya ya? Ya. Ordal. Ordal. Ya kita natural sih. Jadi ketika seperti ini kemudian kita ngopi-ngopi kemudian ditanyakan Mas Fuad gimana? Ya saya tanya balik kan. Gimana nih? Saya layak enggak maju kepala daerah? Kalau layak, ayo kita bahas, diskusikan. Tapi kalau enggak layak ya sudah, saya biar mengerjakan tugas saya yang lain kan gitu. Jadi ini adalah panggilan sebenarnya ya, panggilan dan ya komunikasi lah, kita komunikasi. Siapapun yang jadi saya kira no problem lah ya. Ya. Yang penting saya secara pribadi, ya Mas Fairuz, kita aktivis ini, proses ini kan pengalaman berharga kan. Ya. Jadi kita mengetahui peta politik di daerah, kita tahu peta politik pemilih, kita tahu peta di lapangan seperti apa, yang mereka butuhkan apa. Insya Allah kita bisa bantu, ya kan? Apalagi dengan pengalaman DPR ini kan tidak sulit sebenarnya. Kita rancang, kita anggarkan, kita implementasikan, ya kan? Sebagaimana yang ada di fungsi-fungsi DPRD. Jadi pengalaman saya menjadi DPRD itu membuat saya yakin bahwa saya ini bisa memimpin Kota Malang, ya kan? Bahwa dengan APBD 2,3, 2,5 bahkan pernah 2,7 T itu bisa kita kelola untuk mensejahterakan masyarakat. Yang penting pemimpinnya mau membantu dengan niat hati yang tulus, bahwa masyarakat ini adalah orang-orang yang perlu kita perhatikan. Ya. Oke, Mas Fuad. Kalau Mas Fairuz, itu Korea Mas Fairuz tadi itu siapa ordalnya Mas? Nah, ini kan kita lihat dekat dengan Mas Emil itu ketua DPRD, ketua Demokrat Jawa Timur ya. Itu ada kaitan atau sudah minta restu Mas Emil atau gimana? Ya sudah pastilah, kita sebagai orang partai pasti minta restu yang pertama. Ada ordalnya lah ya. Ya pasti ke ketua partai, ya yang bisa dijangkau tentu saja, yang bisa dijangkau Jawa Timur sama Kota Malang ya kami sudah komunikasi sama beliau-beliau gitu kan. Cuman orang dalam realitas politik hari ini kan bukan hanya soal siapa yang ngawal di internal partai gitu. Tapi juga siapa tokoh-tokoh yang bisa ngawal bukan hanya untuk memenangkan suara, tapi juga memasifkan isu strategis yang mau kita tawarkan terhadap masyarakat. Jadi begini Mas Irham, jadi kami ini, saya sama Mas Fuad, per hari ini saja itu sudah mengkontestasikan isu kan, ketika diundang seperti ini ya kan. Apa sih yang ingin kita berikan terhadap masyarakat itu sudah dikontestasikan kan. Ya. Mas Fuad dengan modal pengalamannya sebagai aktivis yang sekarang juga menjadi anggota dewan itu juga punya bacaan sendiri. Saya juga yang sudah lama di Malang 21 tahun saya tinggal di Malang dengan modal aktivis saya, modal dunia profesional saya, modal pengalaman saya di partai, ya kan? Itu juga menjadi perspektif tersendiri untuk membaca keadaan, sehingga menjadi sebuah isu strategis yang bisa ditawarkan. Nah, kontestasi itu yang kemudian siapa nih yang bisa menjadi stakeholder opinion gitu. Jadi orang-orang yang bisa membantu saya memasifkan isu yang saya bawa. Sehingga publik itu ada pencerahan gitu dalam membaca politik gitu. Bukan hanya iki wongi sopo iki. Tapi itu penting. Ya, itu penting. Cuman dominasi obrolan politik di ruang-ruang publik hari ini memang didominasi itu kan, itu sayang. Kalau hanya didominasi itu kayak tadi pertanyaannya, berapa nominalnya, sangunya, terus siapa yang awal di partai, selalu itu di warung kopi, dimanapun di ruang publik, obrolan politiknya itu. Tapi tidak kemudian membedah visinya apa sih? Habis ini kita Ya, enggak, ini saya aja ini ya. Hanya mengalihkan pertanyaan.
Nah itu izin ke Mas Emil, jawabnya Mas Emil gimana Mas? Ya, yang namanya pemimpin, Mas Emil ini kan pemimpin, bukan hanya ketua partai ya. Iya, Beliau juga pemimpin. Ya, memberikan support. Artinya sangat-sangat berbahagia. Akhirnya kader Demokrat itu yang ada yang bernyali untuk berkontestasi di Pilwali Kota Malang. Sebenarnya Demokrat itu kalau nanti gagal membawa kadernya ke Pemkot itu kan penurunan ya. Kan Pak Wali itu kan dari Demokrat Sudiadi. Ya, itu makanya di rumus kami itu masih belum ada kegagalan. Oh, Gitu. Dan itu sudah dijelaskan barusan. Iya. Mantap. Jadi harus ada Demokrat ya. Iya. Masuk. Demokrat itu kunci. Iya. Siap. Nah, oke Mas, ini kita beralih ke kalau di bisnisnya unique value ya. Jadi apa yang kenapa orang itu mau membeli barang lah. Ya. Nah, kenapa? Karena di Blender itu belum ada visi misi ya, karena Iya. ada panjangan ya. Iya. Visi misinya di Mas Fuad itu kan Sam Fuad, di bawahnya ada Untuk Kota Malang. untuk Kota Malang, di bawahnya ada Ya, iklan properti. Iya. Kalau Mas Virus itu Game Noise. Ya. Itu gimana Mas? Kenapa sih warga Kota Malang itu harus Mas Fuad dan atau Mas Virus? Silakan Mas Fuad dulu. Kenapa harus Mas Fuad? Iya. Iya kan? Iya, jadi kenapa harus Mas Fuad? Yang membedakan Mas Fuad dengan Mas Dwi, Mas Rendra, Oh apa itu. gitu kira-kira ya. Iya, karena kita ini sudah membedah APBD dan membedah wilayah di Kota Malang. Bagus modal. Nah, Iya kan? Kota Malang ini 110 km persegi. Terdiri dari 5 kecamatan. Mulai Blimbing, Kelojen, Kedung Kadang, Sukun, dan Lowaru. Ya. Kota pendidikannya itu ada di daerah Suhat dan sekitarnya. Ya kan? Kota industrinya ada di Blimbing. Kota pariwisatanya ada di beberapa kelurahan. Ya. Ada 26 kampung tematik, ya kan? Ada kemiskinan ekstrim di 38.000 orang, ya kan? APBD kita 2,3 sampai 2,5. Jadi banyak orang yang harus kita bantu. Kenapa Mas Fuad? Karena dia tahu lapangan, kan gitu. jadi sudah tahu permasalahan. Sudah tahu permasalahannya. Karena sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun dan kita membaca dokumen-dokumen itu. Ya. Oke. Dokumen APBD 2019, 2020, 2021 yang kita nilai apa, pertumbuhan ekonominya berapa, kemiskinannya bagaimana, kemudian pelaku UMKM-nya 27.000, yang dikurasi baru 17.000. Ini sudah ada di dalam kepala kita. Siap. Karena hari ini kita sudah tidak bisa lagi menjadi menyesuaikan, tapi menjadi pembelajar cepat. Ya, era kita ini 110 tahun Kota Malang berdiri ini, harusnya kita sudah menjadi negara maju, jadi kota yang maju. Cat no way. Gitu kan. Jadi saya bilang begini, ini APBD kita sekian, penduduknya 860, tapi yang hidup 1,7 di siang hari, yang tidur 1 jutaan. Ini mau diapain? Negara lain, di kota lain itu sudah canggih, kita kok belum. Nah, berarti kan perlu, kalau katanya Pak JK, lebih cepat, lebih baik. Ayo kita percepat pembangunan di Kota Malang sehingga bisa menjadi Kota Malang yang lebih baik, ya kan? Caranya bagaimana, Pak? Kita pastikan dulu SDM kita ini bahan bakunya bisa dipoles dengan baik. Caranya bagaimana? Pendidikannya dipastikan kualitasnya. Pendidikan di swasta, pendidikan di negeri harus rata kualitasnya. Jadi kita bukan hanya memperhatikan pendidikan di negeri, tapi juga pendidikan swasta yang ada di NU, yang ada di Muhammadiyah. Itu butuh sentuhan APBD yang baik sehingga mereka bisa menyelenggarakan, mendidik anak-anak kita dengan cara yang lebih baik. Ketika bahan bakunya ada, sekolahnya bagus, maka outputnya akan menjadi orang-orang yang super luar biasa. Dan ketika mereka besar nanti, mereka
akan mengurusi Kota Malang agar bisa kita, karena Malang ini bukan hanya masalah APBD, tapi masalah resort ini yang jadi saya bilang begini Mas Fairuz, untuk menjadikan Kota Malang ini kota maju, ya, itu bukan, kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam seperti daerah Kalimantan, ya. Tapi yang bisa kita andalkan ini adalah sumber daya manusianya. Kualitas pendidikannya harus dibenahi. Program beasiswa harus di-get west, ya kan? Dihajar, ya. Beasiswa yang prestasi, beasiswa untuk yang kurang mampu. Komunikasi dengan perguruan tinggi untuk bikin MOU dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kita, proses-proses pendidikan ini harus terpantau dan bisa memaksimalkan, mengubah jadi manusia yang biasa menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Insya Allah seperti itu. Jadi Cap Knowles karena ini sama-sama muda ya. Sama muda. Dan ini sama ya. Iya. Mas Fuad nomor berapa Mas? Ya 38. Mas Fairuz? 40. Kok ke umur 40. Jadi meskipun gak ada MK lolos kan? Iya, iya. 35. Oke, sekarang ke Mas Fairuz. Itu kenapa harus Mas Fairuz? Kira-kira gitu Mas. Ini baik dari Demokrat. Kenapa harus merekom Mas Fairuz dan kenapa harus masyarakat harus memilih Mas Fairuz? Kira-kira silakan. Saya tidak tahu jawaban masyarakat apa ya. Cuman yang ingin saya jawab adalah saya ingin menawarkan sesuatu terhadap masyarakat. Apa tawaran saya? Tawaran saya itu dirangkum dalam satu tagline, Cap Knowles. Jadi kita ini gini, latar belakangnya aktivis. Kita masih muda, gitu kan. Artinya punya semangat yang saya pikir melampaui yang lain ya. Punya semangat untuk melakukan inovasi, untuk melakukan percepatan kebijakan yang itu bisa mendorong percepatan pembangunan yang ada di Kota Malang. Nah, kami visinya itu ingin menjadikan Kota Malang itu sebagai wisata UMKM, Mas. Jadi Kota Malang itu gimana ke depan bisa di-branding menjadi kota yang memiliki 1 juta UMKM. Istilahnya begitu. Istilahnya begitu. Jadi sejauh mata memandang, kita bisa melihat bagaimana tumbuh suburnya UMKM yang ada di Kota Malang. Dan Kota Malang kalau kita mau desain atau kita mau branding menjadi kota wisata alam, kita nggak punya, Mas. Kalau kita mau branding atau kita mau berdayakan Kota Malang ini sebagai kota wisata buatan, itu kita juga kesulitan cari lahan dan segala macamnya, ya kan. Dan itu brandingnya sudah kena Batu. Kalau wisata alam itu sudah kena Kabupaten Malang, kalau di sekitar ya. Ini kami ingin menawarkan, boleh panjenengan sedoyo, warga Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, berwisata ke Kabupaten Malang. Untuk wisata alamnya, atau semisal mau healing ke Batu untuk wisata buatannya. Tapi kami Kota Malang punya tawaran agar nanti sepulangnya dari berwisata, ayo berwisata terakhirnya di Kota Malang. Di sini ada banyak spot-spot tongkrongan yang bisa menghilangkan capek sampean jalan-jalan itu. Nongkrong dulu mampir di sini. Di sini juga banyak pilihan kuliner yang bisa memanjakan cita rasa panjenengan, kan gitu. Nah, jadi kota wisata UMKM ini menjadi branding yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Jadi pembangunan ekonomi di ruang ekonomi itu berbasis geliat realitas yang ada di masyarakat, yang hari ini memang UMKM itu menjadi geliat yang luar biasa. Itu caranya gimana, Mas? Caranya apa? Ya branding. Jadi pemimpin di sebuah kota atau kabupaten, selain dia memiliki kepemimpinan politik untuk mengurusi kekuasaan, mengelola kekuasaan dengan mengelola kebijakan, dia juga harus tampil sebagai promotor, marketing, Mas. Di zaman seperti sekarang, ya, di era seperti sekarang, era digital, era yang semua orang itu bisa memantau secara langsung. Orang Amerika untuk melihat realitas yang ada di Kota Malang itu tidak harus pergi ke Malang untuk hari ini, Mas. Mereka memantau calon-calon investor yang ada di luar, ya.
Ya, itu kalau mau tahu tentang Malang itu tidak harus ke Malang, tapi bisa memantau dari luar. Ya kan? Maka dengan menisbatkan diri sebagai marketingnya Kota Malang yang akan bermanfaat terhadap masyarakat Kota Malang, dia akan berpikir gimana caranya masyarakat wisatawan yang ke Kabupaten Malang, masyarakat wisatawan yang ke Batu, pada akhirnya dia itu penasaran untuk nongkrong dan merasakan kuliner yang ada di Kota Malang. Dia akan membuat konsep marketing, strategi marketing. Bagaimana caranya? Kami punya konsep Malang virtual. Oh, siap. Ya, Malang virtual adalah dia itu membuat ini konsep 3D, Mas. Ya, untuk menggambarkan suasana yang ada di Kota Malang. Jadi Kota Malang itu bisa dilihat secara virtual terlebih dahulu untuk membuat orang tertarik datang ke Malang. Oh, di Kayu Tangan kayak apa sih suasananya? Ada apa saja sih di situ, tinggal diklik. Tang secara 3D, secara digital. Siap. Jadi agar semakin tertarik orang akan semakin tertarik. Itu pertama. Yang kedua, kenapa harus kota wisata UMKM, Mas? Geliat UMKM itu tidak hanya ada di pusat-pusat kota di Kota Malang ini, tapi juga sudah menjamur ke basis masyarakat. Masyarakat hari ini, Mas, di dalam perumahan pun banyak yang berjualan. Ya, cuman apa perhatian kita sebagai pemimpin di Kota Malang terhadap mereka? Itu nggak ada. Sementara nggak ada. Kami punya konsep gimana Kota Malang itu punya BUMRT, Mas, Badan Usaha Milik RT. Oh. Iya, Badan Usaha Milik RT ini menjadi holding nanti untuk membawai unit usaha yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan RT. Yang beli siapa, Mas? Apa? Wisatawan tadi ya. Loh, yang beli nanti banyak, Mas. Sekarang kalau sampean jualan sarung misal atau kerajinan di masyarakat RT, kan bisa dijual di Shopee, bisa dijual di marketplace. Siap. Ya, tapi gimana caranya pemerintah hadir di sini untuk memberikan motivasi, untuk memberikan anggaran, untuk memberikan pendidikan tentang bisnis, digital marketing terhadap masyarakat. Nah, sentuhan ini yang kemudian bisa kita tawarkan terhadap masyarakat. Bismillah, get noise. Siap. Ini sudah visi misi ya. Duh, kan pertanyaannya gitu. Siap. Nah, ini kan Mas Ferry dari Madura. Sebenarnya udah punya modal BUMRT itu. Ya, warung-warung Madura yang dekat 24 jam. Betul. Itu kan apa ya? Geliat ekonomi yang luar biasa sampai pemerintah pusat itu mau mengurangi jam operasional orang-orang Madura yang jualan di toko kelontong itu. Kami sebagai orang Madura tentu nggak terima, karena itu geliat ekonomi rakyat yang harus kita lindungi, bahkan harus kita support gitu. Oke, tadi kira-kira kita sudah dapat gambaran, maksudnya aktivis ini modal itu kan banyak ya, tidak hanya modal uang ya. Modal sosial, modal jaringan, itu kan juga modal kira-kira. Ya. Teman-teman semua sudah punya modal itu lah. Ya. Nah, kalau ini kan targetnya N2, mungkin targetnya sama dengan Caimin ya dulu ya. Ada di kertas suara kira-kira gitu ya. Bukan target menang jadi Loh, target menang, Mas. Jangan di target menang. Sekarang. Iya. Ada di kertas suara dulu lah, kira-kira gitu ya. Ulunturnya house ini. Siapa? Nah, ini gimana, Mas? Kalau andai sampai N2 itu N1-nya milih siapa? Abanton atau Pak PJ Wali Kota atau siapa ya? Pak Sofian Edi. Nah, itu milih siapa? Misal dan 3 orang yang muncul ya. Iya. Saya sudah ketemu dengan semua, ya kan. Kami berkomunikasi, diskusi juga sudah. Tapi yang lebih penting itu menurut saya apa yang diputuskan oleh partai. Artinya partai, domain pasangan ini domain partai. Jadi kalau dibilang Mas Fuad sama siapa? Oh, kita sering berkegiatan dengan Pak PJ Wali Kota misalnya. Saya sebagai anggota dewan aktif itu biasa diundang oleh pemerintahan Kota Malang hari ini di festival jaranan, ya kan. Kemudian di hari-hari peringatan Hari Besar Nasional, ya kan. Terus sama Abah Anton ini saya sering silaturahim mencari ilmu ketika beliau
sekolah. Ya, bahkan yang memotivasi, yang menginspirasi saya ketika turun ke lapangan itu menyapa masyarakat ya beliau. Karena ketika saya jadi caleg, saya ngikut ke kampanyenya Abah Anton ke Ketawang Gede, ya. Bagaimana beliau sangat dicintai oleh masyarakat, saya kira menyapa itu kan. Kemudian sama Sofyan Edi, beliau ini juga pembina saya di Forum Pembauran Kebangsaan, ya kan. Artinya semua siapa saja silahkan. Yang penting ini penugasan partai, bukan keinginan saya, Pak. Karena untuk mengelola negara ini kita perlu kebersamaan, ya, kesepakatan, ya kan, gitu. Tidak bisa dikelola dengan sendiri. Sehingga siapa Mas? Ya, siapa saja. Yang penting sesuai dengan keputusan partai kami. Ya. Kamu Golkar berapa kursi? Golkar 6. Jangan-jangan sampai satu Pak Tumani. Iya, ya. Jadi peta politik ya, karena kami ini kan 9, 8, 7, 6, 6, 3, 3, 2, 1 ya. Jadi PDI 9, kemudian PKB 8, PKS 7, 6 Golkar, Gerindra, Nasdem 3, Demokrat 3, PSI 1, PAN 1. Jadi ini komposisi yang menarik sebenarnya. PDI belum disebut ya. PDI 9. Progres Pamade ini. Iya. Kalau Budi Manti gimana Mas? Oke juga ya. Oh, kami berkomunikasi dengan baik, ya kan? Artinya ketika beliau menjadi wali kota, kami kan masih anggota dewan dan beberapa juga ketemu. Jadi saya kira silahkanlah. Saya kepingin Malang ini memang dipimpin oleh orang yang betul-betul punya kapasitas dan punya tanggung jawab untuk mengelola Malang walaupun hanya 5 tahun, ya kan? Jadi 5 tahun ini sebentar. Apa yang disampaikan oleh Mas Fairuz, kami mengawal jembatan Kedung Kandang yang 16 tahun tidak ada progres, ya. Kami mengawal Islamic Center yang menjadi amanat para sepuh, para kiai. Itu ada peran Dewan ya? Oh iya. Bukan hanya perannya Pak Sudin. Loh, APBD itu duduk di DPRD, Pak. Bukan di balai kota saja. Kemudian kita mengurai macet di Tlogomas dengan membuat jembatan antara Tlogomas dengan Tunggul Wulung, mengurangi volume yang ada di pertigaan di Noyo, mengurangi volume kendaraan yang ada di Suhat. Mereka bisa langsung menuju exit tol lewat ITN, kan gitu Pak. Kemudian MCC yang tadi disampaikan itu mulai dari 180 miliar dianggarkan. Kemudian kami di Dewan merasakan bahwa uang ini tidak boleh terlalu banyak karena masih banyak masyarakat miskin, masih banyak problem yang harus diselesaikan. Akhirnya kami proporsional memberikan anggaran di sana, kami setujui dan akhirnya MCC juga berjalan dengan catatan dikelola secara profesional dan kami selalu mengawasi itu, ya kan? Jadi ada MCC, ada jembatan, bahkan rumah sakit kita suruh upgrade, bahkan di bidang kesehatan hari ini 170 miliar kita anggarkan, kita komitmenkan untuk menjadi jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Malang. Tidak tahu dia miskin, mau kaya, yang penting kami siapkan anggaran untuk memastikan bahwa mereka bisa berobat cukup dengan KTP, ya, cukup dengan ke rumah sakit, insya Allah mereka sudah bisa dilayani karena secara kebijakan, secara anggaran sudah kita siapkan. Oke, siap. Sudah dapat poinnya. Kalau Mas Fairuz, gimana Mas dari berbagai calon siapa kira-kira yang pastikan Mas Fairuz? Ya, Islam. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa bukan siapa tapi apa. Artinya apa yang menjadi titik temu ya di antara kita itu, mau Abah Anton, mau siapa namanya, katakan PJ wali kota mau maju juga, ya kan, Pak Wahyu, terus kemudian yang lain Pak Edi Sofyan atau dari PDI ada siapa lagi nanti. Jadi apa yang menjadi titik temu dalam konteks apa namanya visi ke depan ini? Kalau pribadi saya begitu, tapi kalau kebijakan politik ya kan itu menjadi keputusan partai. Tapi dalam konteks pribadi, antar pribadi, itu tentu saja yang paling penting sekarang titik temu gagasan.
titik temu visi ke depan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdua ini memimpin masyarakat Kota Malang. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Siap. Banyak kalau komentar ini dengan calon independen, Mas, kan ada 2 itu. Nggak apa-apa, bagus. Jadi semakin banyak calon, mau calon independen maupun calon dari partai, itu ya semakin memberikan banyak pilihan terhadap masyarakat gitu loh. Jadi ya oke. Kalau komunikasi dengan calon-calon gimana, Mas? Sudah dilakukan apa? Sudah kami lakukan. Gimana? Baik partai kami juga sudah melakukan, kami secara personal kami juga sudah melakukan. Ya baik, semuanya baik. Jadi komunikasi semuanya baik. Jadi ini kan sudah di detik-detik akhir ya. Sekarang belum. Agustus ya. Belum. 2 bulan setengah ya. Ya, belum. 2 bulan setengah. Itu masih cukup lah, Mas ya. Masih untuk sangat mengerek cukup. Popularitas. Sangat cukup. Iya. Sangat cukup. Nah, itu ada data nggak, Mas? Ada survei atau data sih? Kebetulan N1 lembaga survei yang punya datanya. Oh, Kalau polling kan ada polling. Polling. polling itu ya. Ya, Jatim. Masyarakat. Tugu Malang nggak bikin Iya. polling. Karena sudah ada kita. Sudah ada ya? Kita kan harus cari yang unik. Iya. Siap. Oke, Mas, ini terakhir itu korupsi, Mas. Nah, ini karena kantong tipis itu, aktivis kantong tipis itu kan rawan Wah, ini rawan korupsi. framingnya kacau framingnya. Nah, itu bahkan ada isu ya, ada isu kepala daerah itu dapat 10% dari APBD dan lain sebagainya itu. Nah, itu gimana agar nggak korupsi itu, Mas? Kira-kira, Mas, apalagi Malang kan pernah ada perahara korupsi ya. Ya kalau dari 2 triliun 10% kan lumayan, 200 miliar, Mas. Ya. Aduh, ya enak ya, Mas. Enggak, Mas, bercanda. Ya. Gimana, Mas? Silakan, Mas. Ya, saya kira sebagaimana pengalaman saya sebagai anggota dewan, ketika melihat beberapa kepemimpinan politik di Kota Malang, ya kita mengikhtiarkan bagaimana menggandeng APH ya, aparat penegak hukum ini selalu berkonsultasi. Kita ajak sharing, kemudian dengan Kopsud ke KPK. Ini kan fitur-fitur yang ada di negara kita. Ya kita optimalkan untuk komunikasi, kita optimalkan untuk koordinasi. Yang penting adalah ada pendidikan politik di sana. Bahwa SDM yang tadi kita sampaikan, ada titik tekan di SDM. Ini kan yang perlu dibenahi, disosialisasikan bahwa ayo kita memberantas korupsi secara bersama-sama. Ya kan? Tidak bisa hanya dengan satu orang, Pak. Dengan semuanya. Ya kan? Kalau pendidikan politiknya sudah jalan, pendidikan yang tadi host menyampaikan isu korupsi, ya sudah kita bermendarung. Ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman masyarakat Kota Malang bahwa Korea itu cara pemberantasan korupsinya dia membuat KPK. Dan beberapa tahun yang lalu sudah dibubarkan. Di Korea. Di Korea. Oh, Korea beneran ya? Oh, ini Korea beneran. Korea itu lahirnya 1-2 tahun sebelum kita dia merdeka. Kemudian dia berbenah. Dibubarkan karena udah korupsi nggak ada. Loh, iya karena sistemnya sudah jalan. Kalau kita dilemahkan ya. Iya, bukan dilemahkan. Mungkin kalau sudah cukup seperti apa. Nah, ini kan tugasnya aktivis untuk mempelajari, mengkaji bahwa negara kita ini ya kita yang punya kedaulatan dong. Iya kan? Ayo kita kelola dengan baik. SDM-nya kita kelola dengan baik, sumber daya alamnya kita kelola dengan baik. Untuk masalah korupsi ini kan masalah manajemen penyelenggaraan pemerintah, manajemen organisasi. Ada temuan, ada ini, ya sudah diperbaiki. Kan begitu. Yang pasti yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pengelolaan APBD itu harus tepat sasaran, harus efektif, harus efisien. 1 rupiah pun yang ada di APBD itu harus bisa menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Gitu dong. Jadi ini bukan masalah korupsi atau tidak. Ini adalah masalah amanat kita untuk bisa mensejahterakan Kota Malang, ya kan?
bahwa Kota Malang harus menjadi kota bermartabat, kota yang sejahtera, dan kota yang maju. Gitu dong. Oke, kalau Mas Ferus gimana Mas isu korupsi itu Mas? Agar korupsi karena kalau korupsi itu kan sulit maju daerah. Ya, prinsipnya kan transparansi dan pengawasan ya, pengawasan publik. Jadi kita sebagai pengelola anggaran, sebagai orang yang punya kuasa terhadap anggaran, itu harus transparan, itu wajib. Seluruh data itu harus kita publikasikan, entah melalui website, entah melalui media sosial, entah melalui apapun, itu harus dipublikasikan agar publik itu paham berapa sih anggaran pemerintah hari ini dan didapat dari mana saja sumbernya, lalu kemudian pelaksanaannya itu untuk apa, untuk program apa, siapa yang melaksanakan, itu semuanya harus dipublikasikan sehingga data-data tentang anggaran, tentang uang rakyat yang dikelola oleh para pemimpinnya ini bisa dipantau langsung oleh rakyat yang sesungguhnya memiliki hak untuk mengetahui uang mereka yang selama ini dibuat pajak itu, ya kan, yang jadi anggaran itu dipergunakan untuk apa sih? Nah, ini dengan kontrol yang ketat dari publik, ya, kontrol yang ketat karena ada transparansi itu, ini akan ya sangat bisa menutup ruang gerak para Korea itu tadi untuk melakukan pencopetan terhadap uang, ya kan, uang rakyat gitu loh. Copet sedikit Mas, perampokan. Nah, jadi kalau ada transparansi dari pengelola anggaran dalam hal ini pemerintah maupun dewan nanti ya, terus kemudian ada kontrol yang ketat dari publik, ya mungkin juga aktivis nanti ya yang melakukan kajian secara ilmiah, ada metodologi segala macam. Publik juga bisa melihat pengelolaan keuangan pemerintahan ini seperti apa. Itu akan insya Allah akan menutup peluang untuk melakukan korupsi. Oke, siap Mas. Ini di sela obrolan saya teringat pernyataan Aristoteles atau Plato gitu. Jadi politikus itu bahkan kepada dirinya sendiri itu nggak percaya. Itu benar nggak Mas? Iya. Itu kalau kalau suka janji atau tidak menepati, itu benar nggak Mas kalau seperti itu Mas? Bukan tidak menepati janji, ya mungkin karena terlalu banyak yang diurusi. Karena saya misalnya yang punya pengalaman sebagai anggota dewan, itu kan on call Pak, standby. Jadi ada warga ketika itu emergensi misalnya, Pak kami butuh ambulans Pak, ambulannya ini tidak ada Pak, kami carikan. Pak ini di rumah sakit tidak bisa ditangani Pak, kami turun, iya kan? Sehingga yang harusnya jadwalnya ke sini jadi ke sana. Ya, jadi yang begitu-begitu, makanya saya sebenarnya berharap bahwa jangan menempatkan dewan atau pejabat itu sebagai bisa semuanya. Ini perlu didiskusikan, perlu dikonsultasikan, ya kan? Jadi kita juga mau bernegara, berpemerintah dengan cara yang baik. Misalnya keluhannya nih, Pak pengusaha perizinannya kok tidak pasti, lambat dan segala macam. Nah ini kan yang perlu diperbaiki kan birokrasinya. Kenapa kok bisa lambat? Kenapa kok belum keluar izinnya? Apakah ada syarat-syarat yang belum dipenuhi? Nah ini kan nah kalau saya Gak sepenuhnya benar itu ya? Rupanya iya. Jadi masih ada kebaikan. Masih ada kebaikan. Dan semuanya orang, insan politisi juga sebenarnya tidak mau kalau tidak ingat kan ya? Pingin ingat semuanya. Kami juga belajar mencatat. Oh harus bertemu dengan itu agenda saya tuh jam segini. Ada yang bisa saya lakukan, ada yang tidak bisa. Ya saya kadang WA, Pak kemarin saya mohon maaf belum bisa karena ada kegiatan ini. Ya kita komunikasi yang baik lah sambil ngopi-ngopi. Mas Ferus gimana Mas? Kata pelaku Aristoteles itu benar atau masih ada banyak orang baik lah di politik? Jadi gini, yang selalu di framing ya bahwa politisi itu banyak janji tapi tidak menepati. Iya. Kan gitu. Itu framingnya
munculnya Apa begitu. fakta itu, Mas? Sebentar dulu, faktanya juga banyak lah yang dilakukan oleh politisi. Kenapa ini nggak di framing juga? Ya kan? Kebaikan politisi ini kenapa kemudian tidak diangkat ke permukaan? Kebaikan disangka pencitraan. Disangka pencitraan. Jadi repot ya. iya, sehingga mungkin yang dimaksud yang dimaksud Aristoteles akhirnya karena di pressure dengan framing itu bukan akhirnya politisi nggak percaya diri bahwa dia bisa melakukan kebaikan. Karena ketemu kita menyampaikan visi dianggap janji palsu. Kan? Bahkan kata Soekarno kan visi ini kan bagian dari mimpi, Mas. Kayak saya misal, janji toh ya, iya memang janji. Memang kita tugasnya hari ini yang menyampaikan visi. Belum bisa melakukan. Belum bisa, makanya jadikan dulu kami. Gitu kan. Visi ini kan mimpi ya, Mas. Kata Soekarno kan ya bermimpilah setinggi langit. Kalaupun terjatuh, kalian akan terjatuh di antara bintang-bintang. Nah, jadi saya pikir kalau janjinya Sam Fuad dulu pas waktu nyalek itu setinggi langit, pas jadi DPR ya minimal masih terjatuh di antara bintang-bintang. Minimal artinya masih baik gitu loh. Artinya masih baik. Oke, jadi malah setuju, Mas. Jadi aura positif itu harus dikembangkan ya. Dikabarkan. Oke, ini karena positif tadi kita ingin minta sebelum kita tutup minta Mas Fuad, kalau orang dilihat buruknya kan ada aja lah ya. Nabi aja ada bu ya, ada yang nggak percaya kira-kira gitu. Mas Fuad menilai Mas Fairuz 2 kata saja yang yang positif dari Mas Fairuz itu apa? Begitu juga Mas Fairuz menilai Mas Fuad kebaikannya 1 sampai 2 kata. Silakan Mas Fuad. Ya beliau senasib dan seperjuangan lah ya sebagai aktivis, bahwa kita punya tingkat kepedulian sosial yang tinggi gitu kan. Beliau tadi punya mimpi kota wisata UMKM. Itu luar biasa, dan sekarang juga sudah jalan. Bahkan kami itu mendorong agar UMKM itu disertifikasi, mereka bisa jadi mentor PNSP, dan itu sudah kami lakukan di Dewan. Kita dorong dinasnya untuk bisa mengidentifikasi UMKM, dikurasi dan diberikan sertifikat. Nah, saya kira niat itu bagus, dan mudah-mudahan semuanya Panjangan Mas 2 kata. 2 kata. Mas Fairuz ini gigi atau apalah ya, atau baru kenal Get noise. Get noise ya. Kalau Mas Fairuz, Mas Fuad apa Mas dari ini atau baru kenal gitu? Egaliter. Menarik. Egaliter. Kenapa kok itu Mas? Ada kesimpulannya? Bukan 1 kata. Ini panjang ini kalau dijelaskan, ini panjang ini. Penjelasannya kenapa kok ada kesimpulan egaliter, maksudnya gitu? Ya, Mas Fuad ini ternyata setelah saya bergaul dengan sekian banyak pihak ya, ternyata beliau itu juga pergaulannya sangat luas. Tidak hanya di satu circle, tapi di banyak circle itu juga sudah melakukan persapaan. Artinya kan di situ beliau ini egaliter gitu, terbuka. Dia orangnya membuka komunikasi dengan siapapun, tidak membeda-bedakan, begitulah. Itu menjadi 1 kata toh ini. Ada 2 kata katanya tadi. 2 kata. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi semoga lah para aktivis muda di depan saya ini nanti bisa ditakdir menjadi pejabat di Pemkot. Amin. Ya, karena podcast ini meskipun kadang view-nya nggak banyak, kadang cukup. Jangan nggak percaya diri itu. Kita nanti kirim ke konstituen. Berarti ini kesimpulannya, kalau di podcast ini sedikit yang lihat, berarti penggemar Anda itu sedikit. Tapi Anda tidak berkewajiban memperbanyak di podcast ini. Iya. Siap. Jadi pernah kesini Ketum Admin Johorjin GP Ansor, sebelumnya belum jadi ketum. Setelah podcast di sini ya jadi ketum. Lalu ada Nenzar Patria, sebelumnya Komisaris Pegadaian ke sini, lalu Wakil Menteri
Kominfo sekarang. Siap, Ya, siap. siapa tahu ya. Jadi semua. Iya, Amin. Iya kan? mantap ini salam aktif ini. salam aktif. Ya, siap. Maturun, Mas Irham. Terima kasih. Semoga nanti pelantikan itu kapan Mas? Pelantikan Mas? Pelantikannya Oktober, pemilihan Oktober, November. November pemilihannya. pemilihan November ya, berarti Desember lah ya. Ya. Mungkin ya. Ya, semoga nanti kita podcast lagi di Siap. awal Amin, tahun amin. 25 dengan sudah dibawa oleh ada anunya lah, ada Pakai pin ya. Kalau sekarang kan masih pin DPR kan. Ya. Nanti ada pin. ya, ada pengawalnya lah. Itu kan bagian dari visi tadi ya. Iya. Oke Mas, mungkin terakhir lah Ya. 30 detik epilog dari merangkum pertemuan kita siang ini Mas. Ya, jadi penutupnya itu mimpi itu adalah kunci ya. Jadi saya sepakat dengan Kak Fai ya, Mas Fairuz. Mimpi hari ini mudah-mudahan menjadi kenyataan hari esok. Dan kenyataan hari ini adalah mimpi yang kemarin. Oleh karena itu mari kita bermimpi untuk menjadikan Kota Malang ini rumah yang sangat indah, nyaman untuk semua golongan, semua kelompok. Ya kan? Jadi mari kita mimpi sama-sama, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke, silakan Mas Ferus. Ya, saya ini kan masih muda, Mas Ilham. Harapannya ke depan banyak anak muda yang membersamai. Bukan hanya membersamai menjadi teman ngopi, diskusi tanpa output yang konkret. Ya, tapi kemudian harapannya kalau hari ini kita nongkrong bareng-bareng hanya diskusi dan nyeruput kopi, ke depan diskusi kita itu mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk membuat kebijakan. Kalau saya jadi ya kan, tetap saya akan aktivitas nongkrong itu udah menjadi habitus ya kan, menjadi habitat saya. Jadi saya akan tetap nongkrong sama anak muda, nongkrong sama ya komunitas-komunitas. Di warung kopi itu aja, nggak usah ke balai kota kan? Mengadu nanti di warung. Iya, di warung kopi, makanya kan jadi marketing Mas. Jadi saya siap menjadi marketing dan saya harus nongkrong di warung-warung kopi, ya kan, di tempat tongkrongan rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka dan membuat kebijakan ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita banyak belajar siang ini kepada dua politisi muda ini. Kita doakan beliau dapat karir yang terbaik di pilkada ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.